Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Saryadi dengan NIM 23162. Di sini saya akan mengerjakan tugas modul 5 praktikum jaringan komputer tentang kalkulasi IP V4. Nah, langsung saja kita kerjakan. Di sini ada modulnya ya. Dari informasi modul ini kita taruh di Excel. Nah, kita sudah taruh semua di Excel-nya, jadi kita tinggal perlu kerjain saja gitu. Nah, yang sini ada 4 tabel. Yang pertama ini IP address, lalu subnet mask, network, dan juga broadcast. Nah, pertama kita cari IP address, maksudnya biner dari IP address-nya. Yaitu kita mengisi biner 1 atau 0. Jika 1 akan bernilai sesuai yang ada keterangan di atasnya nih, misalnya 128, 64, 32, 16 dan seterusnya gitu. Jadi kita tinggal diurutkan gitu sesuai dengan yang ada di atasnya di bantuan gitu. Nah, berarti kita cari yang 172 dulu ya. 172 berarti kita coba cari di 172 sudah ketemu, berarti yang selanjutnya 31. 31. Oke, 31 sudah ketemu, berarti yang selanjutnya 192. 192 juga sudah ketemu, berarti 166 selanjutnya ya. 166. Oke, 166 sudah ketemu, berarti buat IP address-nya juga sudah ya. Lalu selanjutnya lanjut ke new subnet mask-nya, yaitu 255 sampai yang terakhir itu 248. Berarti sini kita masukkan 1 semua, dan juga ini isi 5 saja kolomnya. Nah, 248 juga subnet mask-nya sudah. Berarti selanjutnya kita melakukan mencari number of subnet bits-nya. Caranya gimana? Yaitu yang pertama ini kita melakukan pengurangan gitu dari jumlah bitsnya yang new subnet mask dikurangi sama originalnya. Jadi ini kenapa bisa 29? Jadi kurang lebih ini kan ada 8 kolom. Dan ini ada 4 kayak 4 apa ya sebutan kategori atau apa gitu. Jadi kalau dihitung total ini yang saya isi ini 25 gitu. Kok 25? 24 maksud saya. Yang terisi semua ini. Nah, yang terakhir ini kan cuma terisi 5 gitu. Jadi jika dihitung itu kurang lebih 24 ditambah 5. Jadi hasilnya 29. Kurang lebih seperti itu. Buat yang 16 ini juga sama caranya. Jadi kita pakai rumus 29 dikurangi 16. Nah, lalu selanjutnya number of subnet secret-nya. Caranya gimana? Kita tinggal mempangkatkan 2 dipangkatkan dari jumlah number of subnet bits-nya itu, yaitu 13. Nah, sudah. Lalu selanjutnya number of hot bits per subnet-nya. Caranya gimana? Jadi kita menggunakan sebentar, kita lihat dulu di Nah, oh ya. Berarti caranya itu kita melakukan pengurangan ya. Jadi jumlah subnetnya itu yang jika diisi semua kan jumlahnya 32. Lalu dikurangi sama punyanya kita yaitu 29. Berarti 32 dikurangi 29. Nah, lalu selanjutnya number of host per subnetnya. Caranya itu 2 pakai rumus ya. 2 dipangkatkan hasil host bitnya yaitu 3 di atasnya ini. 3 lalu dikurangi 2. Nah, ketemu buat number of host per subnetnya. Nah, selanjutnya kita cari yang network address-nya. Caranya gimana? Kita tinggal menggunakan operasi N ya. Jadi kayak di ini simpelnya kan ini 1 yang saya klik ini 1 keterangannya ya. Lalu di bawahnya ini juga 1. Nah, maka hasilnya 1 di bawahnya kita tulis 1 aja. Lalu yang selanjutnya ini 0 dan yang bawahnya ini 1. Nah, hasilnya 0. Kenapa? Jadi simpelnya kalau misal selain 1 sama 1 dan hasilnya itu 1. Kalau misal selain 1 gitu nggak bisa. Misal 0 sama 1 itu 0 dan juga 1 dan juga 0 itu hasilnya juga 0 gitu. Jadi kita tinggal mencocokkan aja cari N. Jadi misal ini 0 1 ini 0 ya. Nah, selanjutnya 1 sama 1 ini 1 dan selanjutnya ini 1 sampai seterusnya gitu. Nah, ini 0 0 0 0 1
1 1 1 1. Lalu yang ini 1 1 dan ini juga 1 1 dan oke, berarti sudah ya, ini 0 soalnya nggak ada yang 1 juga nih. Nah, lalu kita tulis buat network address of di subnetnya, yaitu 172.31.192 dan terakhir itu 160 ya, kalau nggak salah. Oh ya, 160. Berarti kita tinggal tulis 160 ya. Nah, lalu selanjutnya kita mencari broadcastnya, IPv4 broadcast addressnya. Cara gimana? Kita melakukan operasi N lagi. Jadi kurang lebih caranya seperti tadi ya. Salin 1 1 gitu, 0 0. Nah, kita tinggal lakuin cara yang sama gitu. Nah, lalu sini ada kayak apa ya? Disclaimer, apa ya sebutannya, mungkin disclaimer gitu ya. Jadi kurang lebih kan di sini endingnya dari 1, ini dari subnet masknya kan di sini. Nah, sebelahnya kan 0 juga ini kan. 0 0 0. Nah, kalau buat broadcast kita tambahin jadikan 1 gitu. Jadi yang 0 ini jadi 1 buat yang broadcast saja. Nah, jadi contohnya misal apa ya, ibarat seandainya kalau yang 0 ini ada yang di baris sini yang saya klik ini, ya berarti selanjutnya ya jadi 1 gitu. Gitu. Nah, lalu selanjutnya yang kita tinggal menulis ya di kolomnya ini, yaitu buat IPv4 broadcast addressnya, yaitu 172.31.192 dan juga 167. Nah, broadcastnya sudah ya, Nah, selanjutnya kita tinggal kita cari yang IPv4 address of first host on this ya ini ya. Jadi kita tinggal menambahkan 1 ya, karena satunya itu yang dipakai itu. Jadi tinggal menulis itu. Nah, buat first hostnya sudah, lalu selanjutnya yang last hostnya ini dikurangi 1 dari broadcast addressnya. Nah, sudah. Jadi kita lanjut ke yang selanjutnya. Jadi ini host selanjutnya ini 195.20.30.1. Kita pakai cara yang sama tadi ya, mencari bitnya. 195 maaf 95 berarti. Nah, lalu selanjutnya 20. Nah, 20, lalu selanjutnya 30. Selanjutnya 1, berarti yang terakhir ya. Nah, sudah. Berarti kita lanjut ke yang new subnet masknya, itu 255 254 masih 255 ya. Lalu yang ketiga ini 254. Lalu yang terakhir itu 0. Nah, berarti nggak usah diisi. Nah, kita lakuin sama ya. Lalu selanjutnya kita cari yang number of subnet bits-nya. Kita menggunakan cara yang sama, yaitu dari bits yang new-nya ini dikurangi sama originalnya. Oke, revisi ya. Jadi buat number of subnet bits-nya ini kan awalannya, maksudnya new-nya ini kan lebih kecil dari yang originalnya. Jadi 23 dikurangi 24. Nah, karena nggak mungkin kalau hasilnya di bawah 0, jadi kita pakai cara hitung selisihnya. Jadi selisih dari 23 sama 24 itu 1. Berarti kita tinggal tulis 1 di sini. Nah, maaf yang sebelumnya ini nggak record ya, jadi kita jelaskan aja dulu. Jadi setelah number of subnet bits-nya ini, kita bisa menggunakan cara yang sama ya buat selainnya number of subnet bits-nya gitu.
Jadi number of subnet script-nya ini kita pakai yang cara yang sama, yaitu 2 dipangkatkan sama number of subnet bits-nya, jadi 1. 2 pangkat 1 hasilnya 2. Lalu yang selanjutnya number of host bits per subnetnya, itu yaitu jumlah jumlah bitsnya itu yang jumlah keseluruhan dikurangi sama jumlah bitsnya yang kita punya. Jadi misalnya ini 32, punya kita ini 23, jadi 32 dikurangi 23, hasilnya 9. Nah, selanjutnya number of host per subnetnya. Jadi di sini rumusnya sama, 2 dipangkatkan sama number of host bits per subnetnya, yaitu 9, lalu dikurangi sama 2, hasilnya 510 ya. Nah, selanjutnya kita mencari network address of the subnetnya. Kita pakai cara yang sama ya, melakukan operasi AND. Jika 1 sama 1 itu berarti hasilnya 1, dan jika 1 sama 0 berarti 0, atau 0 dan juga 1 itu hasilnya juga 0. Nah, berarti kita tinggal cari di sini yang sama-sama 1 ya. Nah, sudah ketemu ya. Berarti buat network address of the subnetnya itu hasilnya yaitu 195 20 30 0. Nah, buat network address of the subnetnya hasilnya ini ya. Nah, selanjutnya kita cari IPv4 broadcast addressnya. Pakai operasi yang sama lagi, jadi kita tinggal cari yang sama-sama 1. Jika 1 berarti 1, kalau 0 ya berarti 0. Nah, yang setelahnya 1 ini buat broadcastnya sama, berarti kita tinggal menjadikan 1 ya. Jadi sini kan 0 jadi 1, dan buat yang seterusnya juga. Jadi buat broadcastnya yaitu 195 20 31 255. 195 20 31 dan juga 255. Nah, berarti selanjutnya kita tinggal mencari yang IPv4 address of first hostnya ya, pakai cara yang sama tadi, tinggal tambahin 1, dan yang selanjutnya ini dikurangi 1, berarti 195 20 31 254. Nah, sudah ketemu, berarti lanjut yang selanjutnya. IP address yang selanjutnya ini 202.159.10.102. Berarti kita cari yang 202. 202 berarti di bagian belakang mungkin. Oke, 202 159 dan 10 ya, 10. Lalu 102. Nah, 102. Lalu yang selanjutnya kita masukkan new subnet masnya itu 255 sampai yang terakhir itu 128. Yang terakhir 128. Sebentar ya ada. Nah, 128. Berarti kita mencari yang sama ya, yaitu number of subnet bits-nya menggunakan cara yang seperti tadi, yaitu 29 kurangi 16. Nah, ya.
Berarti dari yang new-nya ini dikurangi sama yang originalnya. Jadi 25 dikurangi 241 hasilnya. Nah, lalu selanjutnya nih number of subnet grid-nya. Kita pakai rumus yang sama ya. 2 dipangkatkan dari number of subnet bits-nya, yaitu 1. Nah, sebentar kita lihat dulu. Oh ya, benar ya rumusnya. Berarti selanjutnya yang number of host bits per subnet-nya. Menggunakan cara yang sama juga, yaitu original dikurangi yang new-nya ya. Berarti di sini kita maksud saya, oh ya, bukan original ya sebetulnya, tapi lebih ke fullnya gitu. Jadi yaitu 32 ya. Enggak. 32, oh ya, 32 dikurangi sama 23, berarti kalau sini 32 dikurangi sama 25. Nah, lalu yang selanjutnya number of host per subnetnya, yaitu kita lihat rumusnya sama. 2,3. Oke, berarti sini rumusnya 2 dipangkatkan sama number of host bits per sebentar. Oh ya, di sini 2 dipangkat sama 2 dipangkatkan number of host bits-nya ya. Lalu dikurangi sama 2. Nah, sudah ketemu. Lalu selanjutnya cari yang network address of the subnet-nya. Pakai cara yang sama yaitu N. Oke, networknya sudah ketemu ya, yaitu 202 159 10 0. Saya dulu pastiin ya bener ya buat networknya. Lalu cari yang IPv4 broadcastnya. Caranya sama juga, N. Cari yang sama-sama 1. Jika 0 ya 0. Nah, karena yang satu dari subnetnya ini selesainya di sini ya, berarti yang selanjutnya ini kita menjadikannya sebagai satu ya. Nah, lalu ketemu broadcastnya yaitu 202. Sebentar, kita yang buat first house-nya dulu ya. Berarti 22159 10.1. Lalu selanjutnya itu yang buat IPv4 broadcastnya 159 10 titik berapa? 127 titik 127. Nah, berarti sini tinggal mengurangi ya dari yang Oke, lanjut ke yang keempat. Host IP address-nya 192 135 230 1110. Berarti kita mencoba cari 192 maksudnya. Oke, 192 135 lalu 230. Ke 30 yang terakhir 110. Sebentar, berapa deh? 110.
dan 110 sudah ketemu, berarti yang selanjutnya subnet masknya berarti 255 yang new-nya ya, itu 255 248. Nah, sudah buat subnetnya, berarti kita lanjut yang number of subnet bits-nya, yaitu pakai operasi yang sama ya, pakai rumus yang sama, yaitu new dikurangi sama yang original. Sebentar, kita lihat dulu. Ya, new dikurangi sama yang original. Yang original itu 24. Berarti hasilnya 5. Dan selanjutnya ini number of subnet script-nya pakai cara yang sama juga, yaitu 2 dipangkatkan sama number of subnet bits-nya. Lalu selanjutnya number of host bits per subnetnya, yaitu cara yang sama. Sebentar, kita lihat dulu ya. Buat pastiin aja. Oke, 32 dikurangi 25. Berarti di sini 32 dikurangi sama 29. Kedua dikurangi sama 29. Oke, bener ya. Lalu selanjutnya number of host per subnetnya. Ini rumusnya lupa saya. Oh ya, dipangkatnya kita kok 2 ke 7. Oh ya, berarti di sini kita tinggal pangkatkan yang 3 di atasnya. 2 pangkat 3 dikurangi 2. Nah, muncul. Oh, cari yang network address of this subnet. Caranya sama, melakukan operasi N. Jadi yang bukan 01 itu true. Nah, sudah ketemu networknya. Kita ditulis aja dulu ya. 92 135 230 104. Nah, selanjutnya kita cari yang IPv4 broadcast-nya. Caranya menggunakan operasi yang sama N. Jadi yang bukan itu oh iya bener ya. Soalnya kalau buat broadcast itu kalau misalnya yang satu terakhir dari ininya berarti kita jadikan satu juga. Berarti broadcastnya ketemu itu 192 135 230 dan yang terakhir ini berapa tadi? 111 ya. 111. Oke, berarti kita tinggal menulis yang ini ditambahkan 1. Dan yang bawahnya ini dikurangi 1. Sebentar, dikurangi 1. Nah, kita lanjut ke yang pertanyaan di modul ya. Mengapa subnet mask sangat penting pada saat menganalisis suatu IPv4 address? Nah, alasannya itu karena subnet mask digunakan untuk menentukan apakah sebuah jaringan, maksud saya, apakah sebuah host itu berada di jaringan jarak jauh atau subnet lokal. Dan subnet mask itu juga digunakan untuk membedakan network ID dan juga host ID yang ada di dalam IP address-nya itu. Kurang lebih itu saja. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan informasi atau jenisnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.